Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin menceritakan sebuah legenda mengenai asal mula atau asal usul Danau Ranau. Danau Ranau yang kita ketahui merupakan danau terbesar kedua di Sumatera setelah Danau Toba. Danau Ranau ini terletak di perbatasan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, dan juga Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Bagaimana kisah atau legenda dari Danau Ranau ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Pada zaman dahulu kala, antara suku dan bangsa di satu pulau dengan pulau lain di dunia ini terjalin hubungan karena perdagangan. Demikianlah antara suku Batak yang bermukim di tepi Danau Toba dan sekitarnya di Sumatera sudah berhubungan baik dengan suku Tagalog di Kepulauan Mindanao, Filipina. Lalu lintas dilakukan dengan menggunakan perahu layar mengarungi Lautan Hindia. Rombongan yang berlayar biasanya disertai pasukan bersenjata untuk menghadapi bencana serangan lanun atau bajak laut. Sekali waktu, rombongan pedagang suku Batak dari pemukiman sekitar Danau Toba dipimpin oleh seorang pemuda remaja bernama Patua Poso, keponakan dari seorang raja di suatu daerah yang bergelar Amang Padoha. 6 perahu layar lengkap dengan pasukan pengawal menuju Mindanao di Filipina. Seperti biasanya, dalam melakukan perdagangan tukar-menukar, rombongan itu beberapa lama di Mindanao. Patua Poso berkenalan dengan seorang gadis remaja cantik bernama Sondang, putri dari pedagang kaya raya yang juga kepala suatu suku Puak Tagalog bernama Tuan Maurusada. Kedua remaja itu saling jatuh cinta. Beberapa bulan kemudian, Patua Poso pulang ke Sumatera. Pamannya Amang Padoha setuju untuk melamar gadis Sondang. Kemudian berangkatlah rombongan Patua Poso dan Amang Padoha sebanyak 6 perahu layar yang besar-besar mengarungi Lautan Hindia. Tiba di Mindanao, dilakukanlah lamaran yang dilanjutkan dengan perkawinan. Perayaannya dengan pesta 3 hari 3 malam. Beberapa hari setelah pesta, sesuai dengan adat, keluarga besar Tuan Maurusada turut mengantarkan rombongan pengantin baru untuk pulang ke negerinya di daerah Batak Danau Toba. Tiba di Lautan Hindia mendekati pantai selatan Sumatera. Rombongan itu dikejar oleh segerombolan bajak laut yang terdiri dari 5 perahu layar. Bajak laut yang kejam itu berhasil mendekat. Rombongan pengantin Patua Poso mengadakan perlawanan. Lalu terjadilah pertempuran yang sengit dan saling menabrakkan perahu. Akhirnya rombongan pengantin itu banyak yang tewas dan beberapa perahu mereka dikuasai oleh bajak laut. Perahu layar yang membawa Tuan Maurusada dan juga yang membawa keluarga Amang Padoha dapat dikuasai oleh perampok tersebut. Penumpangnya dibunuh dan perahunya dibakar. 3 perahu lainnya mereka tawan, tinggallah 5 perahu. 1 di antaranya yang membawa pengantin baru bersama barang-barang berharga mereka yang terdiri dari perhiasan emas. Kelima perahu rombongan pengantin itu berhasil menjauhkan diri mendekati pantai. Sementara itu, para bajak laut lalu mendekat. Mereka bergegas turun ke darat, mengangkut barang, bahan pangan, dan harta milik kedua pengantin. Berlari masuk rimba menuju kaki Bukit Barisan. Para bajak laut membakar perahu rombongan itu, kemudian mengejar mereka ke hutan belantara. 2 hari sudah bajak laut memburu, namun tidak berhasil menangkap yang dikejarnya. Sementara itu, jauh di daerah pegunungan di balik Bukit Barisan,
bagian selatan Pulau Sumatera. Tempat berada Gunung Seminung yang tingginya 1.900 meter dari permukaan laut. Hidup sekelompok masyarakat suku Komoring. Negeri kecil itu dipimpin oleh seorang wanita setengah baya bergelar Tuyang Seminung Namora. Tempat tinggalnya di puncak Gunung Seminung. Beliau memiliki seekor burung Garuda. Di kaki Gunung Seminung itu ada sebuah danau kecil yang dinamakan Ranau. Dalam bahasa Kawitua, Ranau artinya tempat yang indah dan nyaman. Selain manusia, para Dewi Rimba juga sering mandi di danau kecil tersebut. Penduduk kecil itu hidup aman dan makmur. Tanah di situ sangat subur, hasil pertanian berlimpah. Tanaman lain seperti kopi, cengkih, kayu manis, lada, dan tembakau juga subur dan berlimpah. Suatu hari, Puyang Seminung Namora yang memiliki kesaktian merasa ada suatu isyarat yang menggugah batinnya. Diambilnya sebuah cawan kecil berisi air untuk melihat apa gerangan isyarat tersebut. Dalam air yang dilihatnya, ada sekelompok manusia dalam keadaan kesukaran di hutan rimba raya di balik Bukit Barisan. Dia tahu siapa mereka, dan dilihatnya pula segerombolan orang yang mengejar di hutan belantara tersebut. Kemudian, dia ke halaman rumahnya dan memanggil burung Garuda piaraannya. Beberapa orang tua negeri itu dipanggilnya pula. Burung Garuda kemudian bertanya, "Ada apa gerangan sehingga Puyang memanggil aku?" tanya burung Garuda. Lalu Puyang Seminung Namora pun berkata, "Aku melihat ada kedua kelompok manusia saling mengejar di rimba raya balik Bukit Barisan sana. Tak kurang dari 40 orang yang dikejar tersebut, terdiri dari pria dan wanita. Kulit dan wajah serta peranakan mereka menunjukkan bahwa mereka pastilah suku yang hidup di pulau kita ini. Mereka bangsa kita. Mereka sedang dalam kesusahan. Kelompok yang lain mengejar mereka. Tubuh yang mengejar itu tinggi-tinggi. Kulit mereka kuning. Mereka bersenjata pedang dan juga bedil. Pastilah mereka bajak laut. Perahu mereka ada di tepi pantai. Kita harus menolong bangsa kita yang sedang kesukaran tersebut." Ujar Puyang Seminung Namora menjelaskan kepada burung Garuda dan juga orang-orang yang datang ke rumahnya. "Bagaimana menolong jika mereka sangat banyak?" tanya burung Garuda kembali. Seseorang tampil mengajukan pendapat. "Begini Puyang, kita harus menolong mereka. Akan kami buatkan keranjang besar-besar dan kami akan ikut dibawa burung Garuda ke sana untuk memberitahukan kita akan menolong mereka. Terima kasih. Jika kita tidak menolongnya, mereka akan menderita. Tak bisa memasak makanan karena terus diburu. Mereka akan kedinginan dan kelaparan. Bajak laut yang mengejar mereka jahat dan tahan udara dingin." Ujar Puyang Seminung Namora menjelaskan. Kemudian, sejumlah penduduk bergotong royong membuat keranjang besar dari rotan. Tiap keranjang muat 5 orang berdiri. Setelah selesai, mereka siap berangkat. Setiap keranjang turut seorang. Berkata Puyang Seminung Namora, "Angkut saudara kita itu ke sini. Kemudian musnahkan bajak laut itu." Kedua keranjang itu dipegang burung Garuda dengan kedua kakinya. Tiap keranjang berisi seorang. Garuda terbang menyeberangi Bukit Barisan. Kelompok pasangan pengantin Patua Poso dan istrinya Sondang heran melihat ada burung Garuda turun dan mendaratkan keranjang di tempat tandus di lereng Bukit Barisan. Mereka pun mendekat. Utusan yang datang dengan Garuda menjelaskan maksud kedatangan mereka. Rombongan pengantin itu sangat gembira. Burung Garuda mengangkut mereka dengan keranjang. 4 kali pergi pulang, selesailah tugasnya. Pengantin baru dan rombongannya diterima tinggal di rumah Puyang Seminung di puncak gunung tersebut.
Kemudian, burung Garuda kembali ke tepi pantai. Dia terbang di atas perahu bajak laut yang berada di pantai. Kelima perahu perompak itu diseretnya dengan kakinya ke tengah laut. Kemudian dikepak-kepakan kedua sayapnya yang lebar. Air laut bergelombang besar karenanya. Kelima perahu perompak itu rusak dan tenggelam. Para perompak yang di hutan akhirnya juga kembali ke pantai. Dan pada akhirnya mereka kelaparan dan dimangsa binatang buas. Pengantin baru dan rombongannya sangat gembira ditolong Puyang Seminung. Semua sadar bahwa keadaan tubuh mereka serupa dengan suku Komering. Setelah mendengar penjelasan rombongan Batak dan Mindanao tersebut, Puyang Seminung sangat terharu dan berkata, "Kamu semuanya kami terima. Kusambut sebagai keluarga kita." Lalu Puyang mengarahkan perkataannya kepada halayak yang ramai yang menyambut. "Menurut adat kita, pengantin laksana raja sehari. Pengantin ini bermaksud merayakannya di negeri mereka, tanah Batak. Mereka sudah mengatakan menjadi keluarga kita di sini. Aku ingin merayakan perkawinan mereka, mendoakan keselamatan pengantin baru. Kebetulan kita baru selesai panen padi. Kita rayakan pengantin. Kita pesta karena hasil panen baik. Sekaligus kita merayakan menyambut tamu-tamu kita dari Batak dan dari Mindanao sebagai keluarga," ujar Puyang Seminung. Lalu seseorang bertanya, "Di manakah kita merayakannya, wahai Puyang?" Lalu Puyang Seminung menjawab, "Besok malam bulan purnama, kita adakan perayaan seluruh negeri di Ranau. Tempatnya akan kusiapkan." Malam itu, Puyang Seminung Mora menggunakan kesaktiannya. Ranau yang tadinya danau kecil bagaikan kolam, dijadikannya danau yang indah sampai puluhan kilometer persegi luasnya. Semua penduduk kagum dan senang. Siangnya, mereka membuat berpuluh-puluh rakit dan perahu. Malamnya mereka mengadakan pesta raya, makan dan minum di atas rakit dan perahu di tengah danau Ranau. Para dewi juga turun menyebarkan wewangian sepanjang malam. Sementara burung Garuda terbang di udara menjaga. Petua Poso dengan rombongannya juga yang dari Mindanao jadi penduduk lembah Gunung Seminung. Mereka senang karena tanahnya sangat subur. Kemudian terjadilah perkawinan dengan kalangan penduduk asli suku Komering. Setelah Sondang mengandung, dia mengidam ingin melahirkan bayinya di tanah Batak. Kemudian burung Garuda mengantarkannya bersama suami ke tanah Batak, meninggalkan tanah Komering. Nah, seperti itu kisah legenda dari Danau Ranau dan juga terkait suku Komering, suku Batak Toba, dan juga hal-hal yang lain yang terkait di sekitar itu. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Ini merupakan cerita rakyat atau legenda yang berkembang di Lampung dan juga di Sumatera Selatan. Silakan simak kisah, dongeng, legenda, cerita rakyat ataupun sejarah yang tersedia di channel YouTube Borin Vlog ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.